pembelajaran biologi kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sel. Nah, mari kita simak videonya. Indikator pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama komponen kimiawi penyusun sel, yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi sel. Sel menurut teori dua ilmuwan yaitu Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Komponen kimiawi penyusun sel. Ada dua komponen, yaitu zat-zat organik dan zat-zat anorganik. Zat-zat organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen zat anorganik terdiri dari air, garam mineral, dan gas-gas. Struktur sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Semua sel mempunyai tiga hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Sel mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat dua kategori umum sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel ini merupakan organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik tetapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler seperti bakteria. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang disingkat dengan RE. Terdapat dua tipe RE, RE kasar dan RE halus. RE kasar mempunyai ribosom yang melekat padanya. RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan materi seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel atau menambahkan material tambahan seperti lemak,
dan karbohidrat. Vakuola. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi ke sel hewan, kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosum. Tugas lisosum adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosum dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing kecil yang rusak. Mitokondria. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel disebut dengan kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadi fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Demikian penjelasan materi sel pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa stay at home. Jika harus keluar, jangan lupa selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.